Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia berupa makalah yang berjudul Dampak Psikologis Anak Korban Perundungan. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Lestari, NIM B201902994. Latar belakang dari makalah ini adalah kasus perundungan sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Pada umumnya, masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan bullying. Kasus ini bisa terjadi berbagai tempat. Perundungan atau bullying bisa terjadi tidak melihat umur, baik itu anak, remaja, ataupun orang tua. Dan perundungan ini juga tidak melihat jenis kelamin, baik itu perempuan maupun laki-laki. Saat ini, kasus perundungan sangat sering terjadi di lingkungan sekolah. Perundungan merupakan perlakuan yang tidak menyenangkan bagi siswa di sekolahan. Pelaku perundungan biasanya adalah teman, senior, bahkan guru juga sering menjadi pelaku perundungan. Bagi korban tidak perundungan memberikan dampak yang negatif terhadap fisik maupun psikologis. Bahkan ada juga yang sampai memiliki ide untuk mengakhiri hidupnya supaya tidak menghadapi tekanan. Data yang diperoleh dari KPAI, jumlah pengaduan kasus anak korban kekerasan dan anak pelaku kekerasan di sekolah pada periode tahun 2016 sampai 2020 sebanyak 917 kasus. Dan jumlah pengaduan kasus anak korban perundungan dan anak pelaku perundungan di media sosial pada periode tahun 2016 sampai 2020 sebanyak 721 kasus. Rumusan masalah dari makalah ini yang pertama, apa yang dimaksud dengan perundungan? Yang kedua, apa faktor dan dampak dari perundungan? Dan yang ketiga, bagaimana pencegahan perundungan? Tujuan dari makalah ini yang pertama, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perundungan. Dan kedua, untuk mengetahui apa faktor penyebab dan dampak dari perundungan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pencegahan tindakan perundungan. Manfaat dari makalah ini yang pertama, bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah psikologis anak akibat perundungan. Dan yang kedua, bagi pembaca dapat mengetahui lebih dalam tentang perundungan dan dampak yang akan muncul serta pencegahan tindakan perundungan. Pengertian perundungan. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Tindakan perundungan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dapat berlangsung dalam waktu 24 jam baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya. Contohnya, di lingkungan sekolah biasa terjadi di kelas, di kantin, di kamar mandi, di lorong-lorong sekolah, di perpustakaan, dan di tempat-tempat sepi. Tindakan perundungan seringkali dianggap sepele dan bahkan dianggap sebagai hal yang biasa saja. Padahal, tindakan tersebut sudah memakan banyak korban. Perundungan masuk dalam kategori tindak kriminal. Tindakan tersebut juga merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikenakan hukum oleh undang-undang. Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76C, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Bentuk-bentuk dari perundungan, yang pertama perundungan fisik, yang kedua perundungan verbal, yang ketiga perundungan sosial, dan yang terakhir perundungan dunia maya. Perundungan fisik biasanya berupa mendorong, menjegal, mengancam, menjambak, meninju, dan memukul.
Perundungan verbal biasanya memberikan julukan yang tidak menyenangkan, menghina, menyindir, mengancam, serta menyebar gosip. Dan yang ketiga, perundungan sosial biasanya berupa mengucilkan, mengabaikan, memalak, dan memfitnah. Dan yang terakhir, bentuk perundungan dunia maya biasanya memperolok di dunia maya, mengubah foto menjadi tidak semestinya, dan pesan teror. Faktor penyebab dan dampak perundungan. Faktor penyebab dari tindakan perundungan biasanya di lingkungan keluarga, pergaulan, dan media. Penyebab dari tindakan tersebut biasanya dipicu dari rasa kesal di antara pertemanan, rasa kurang percaya diri dan mencari perhatian orang lain dengan melakukan tindakan perundungan. Dengan mereka melakukan tindakan tersebut kepada orang lain, maka mereka akan merasa puas. Mereka merasa lebih kuat dan lebih dominan. Tindakan perundungan juga bisa muncul dari seseorang yang pernah disakiti atau ditindas. Biasanya mereka akan menyimpan rasa dendam dan yang ingin disalurkan kepada orang lain, sehingga orang lain juga merasakan hal yang sama. Media juga merupakan faktor penyebab dari tindakan perundungan, karena sekarang semakin banyak gambaran kekerasan di media, baik itu di televisi ataupun di internet. Gambaran tersebut menjadi contoh buruk yang bisa ditiru oleh anak melakukan tindakan yang sama. Dampak perundungan. Dampak perundungan biasanya akan berdampak pada akademis, sosial, fisik, dan emosi. Dampak perundungan pada akademis, mereka akan sulit berkonsentrasi. Mereka akan berkurangnya minat dalam tugas dan kegiatan sekolah. Penurunan tingkat kehadiran di sekolah, penurunan prestasi akademik, dan drop out dari sekolah atau kegiatan yang tadinya ia sukai. Dampak perundungan pada sosial, mereka akan merasa tidak percaya diri, malu, tidak mampu menyampaikan pendapatnya, dan cenderung mengikuti kemauan orang lain. Mereka akan mempunyai sedikit teman, tidak populer. Mereka akan cenderung menarik diri, kurangnya rasa humor, sering diejek dan ditertawakan. Kadang mereka juga dipukul, didorong, ditendang, tidak mampu membela diri, dan bahasa tubuhnya lemah. Dampak perundungan pada emosi. Suasana hati korban perundungan mereka akan berubah-ubah. Mereka akan lebih sensitif. Mereka akan merasa was-was, merasa takut, cemas, gelisah. Mereka juga akan merasa tidak nyaman, murung, sedih, mudah menangis, dan mereka cenderung menyalahkan diri sendiri. Dampak perundungan pada fisik. Mereka akan mengalami sakit yang berkelanjutan, keluhan pusing, sakit perut, gagap, sulit tidur, lemah, mual, luka-luka pada tubuh, dan tampak lebih lemah tak berdaya. Pencegahan tindakan perundungan. Biasanya pencegahan tindakan perundungan biasa dilakukan dari diri sendiri, orang tua, dan tenaga pendidik. Pencegahan tindakan perundungan dari diri sendiri sebagai korban. Sebagai korban, mereka harus lebih percaya diri dan menghadapi perundungan tersebut dengan berani, menyimpan semua bukti-bukti, berbicara dan melaporkan bukti tersebut kepada orang yang berwenang, berbaur dengan teman yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan selalu berpikir positif. Sebagai saksi, mereka dengan tidak diam mencoba melerai dan mendamaikan, memberi dukungan kepada korban, berbicara kepada pelaku perundungan dan memberikan pengertian, dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Pencegahan tindakan perundungan bagi orang tua. Orang tua lebih mengenal anak sendiri, mengenali ciri-ciri anak yang menjadi korban dan anak sebagai pelaku perundungan, menjaga lingkungan anak dengan memperhatikan dan mengenali dengan baik teman dari anak, memberikan pemahaman kepada anak tentang cara bergaul yang baik, serta cara memilih lingkungan pergaulan yang sehat. Pencegahan tindakan perundungan tenaga pendidik. Tenaga pendidik memberikan pembentukan nilai-nilai persahabatan agar terciptanya hubungan pertemanan yang menghargai antar teman serta menjauhkan dari tindakan kekerasan.
pemberdayaan siswa untuk prososial aktif dan berprestasi, serta membangun komunikasi yang efektif antar guru dan murid agar murid dapat terbuka kepada guru sehingga dapat berbagi masalah dengan guru mengenai permasalahan yang mereka alami. Kesimpulan dari makalah ini adalah perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Bentuk dari perundungan terdiri perundungan fisik, verbal, sosial, dan dalam dunia maya. Tindakan perundungan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dapat berlangsung dalam waktu 24 jam, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya. Penyebab dari tindakan perundungan yaitu berasal dari lingkungan, keluarga, pergaulan, serta media. Tindakan perundungan menimbulkan dampak yang negatif bagi korban, baik fisik ataupun kejiwaan. Bahkan ada juga yang berujung pada terenggutnya nyawa. Pencegahan tindakan perundungan tersebut dapat dilakukan melalui diri sendiri, orang tua, serta tenaga pendidik. Saran makalah ini antara lain yang pertama, bagi sekolah untuk meningkatkan pemahaman mengenai perundungan sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan tersebut, membuat peraturan khusus mengenai perilaku perundungan, serta memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban tindak perundungan. Dan yang kedua, bagi orang tua untuk memberikan contoh yang positif terhadap anak serta mengetahui tentang bentuk dari tindakan perundungan, memberikan perhatian kepada anak agar tidak ikut pergaulan yang tidak sehat. Beberapa materi dari makalah ini saya kutip dari beberapa sumber. Yang pertama dari buku Stop Perundungan karya Diena Haryana, Nani Suwarni, dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang kedua dari buku Ayo Bantu Anak Hindari Perundungan karya Diena Haryani, Maswita Jaja, Palu Piraswati, dan kawan-kawan yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang ketiga saya mengutip dari website dp3a.semarangkota.go.id. Yang keempat saya mengutip dari website bankdata.kpai.go.id. Dan yang terakhir saya mengutip dari website kpai.go.id. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.